Halo semuanya, dengan aku Arif. Di video ini akan membahas 5 rumus wajib Excel buat kerja. Jadi untuk kelima rumus ini nanti bisa dipahami dan bisa diterapkan di berbagai masalah yang ada. Yang pertama ada filter, di mana filter ini adalah pencarian informasi dari data yang banyak. Yang kedua adalah rumus if, itu untuk mencari sebuah kondisi data yang diinginkan. Yang ketiga ada lookup, kita ingin mencari sebuah informasi juga dari sebuah data. Kemudian untuk sum if adalah penjumlahan sebuah data dengan kriteria tertentu. Yang kelima ada average if, kita mencari rata-rata sebuah data dengan sebuah kriteria tertentu. Langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu filter. Kenapa filter ini cukup penting ya? Karena dalam penggunaan pencarian informasinya, jika kita berhubungan dengan data sebuah penjualan ataupun dengan data stok, biasanya akan dicari sebuah informasi yang penting-penting saja dengan kriteria tertentu. Salah satunya bisa menggunakan filter. Di sini sudah ada data penjualan dengan atribut, nota, tanggal, customer hingga salesnya siapa. Dalam hal ini saya ingin mencari penjualan per sales. Hal ini adalah si Andre. Jadi saya ingin mengetahui untuk si sales Andre itu dia data penjualannya seperti apa. Saat saya ingin menggunakan filter, maka yang difilter adalah sales Andre saja dengan nomor nota, tanggal, customer, kota, dan nomor nominalnya sekian gitu ya. Penggunaannya seperti ini, sama dengan filter. Kemudian kata bantu pertama yaitu adalah array. Array yang dimaksud ini adalah data penjualannya. Jadi kita perlu ngeblok data penjualan ini dari A3 hingga F23. Ini adalah data tabel penjualannya. Kemudian koma, kata bantu kedua yaitu include. Include ini artinya kondisi yang ingin kita cari. Kita ingin mencari sales dengan nama Andre. Oleh sebab itu kita memerlukan dari data F3 ke bawah hingga F23 sama dengan Andre, atau di sini H4. Jadi untuk salesnya itu yang kita filter nanti hanya untuk si Andre saja. Kemudian kita koma. Kata bantu yang ketiga yaitu adalah if empty, yang artinya jika data yang ingin kita cari tidak sesuai dengan informasi yang ada, kita isikan seperti apa. Saya ambil contoh, semisal tidak ada data seperti ini, kemudian kurung tutup. Saya tekan enter, maka hasilnya seperti ini. Jadi untuk si Andre, informasi yang didapat adalah invoice penjualnya ada ini aja. Invoice 1, 5 sampai 17 dengan datanya seperti ini. Ini nanti cukup penting pada waktu kita ingin mencari sebuah data penjualan dari suatu sales ataupun dengan kriteria tertentu ya. Saat semisal si Andre ini saya ubah menjadi Brian, maka hasilnya pun juga berubah. Jadi ini bisa disesuaikan dengan masing-masing sales ya. Kurang lebih seperti itu untuk filter. Lanjut kedua yaitu tentang if. If itu sendiri penggunaannya bisa macam-macam dan bisa kompleks permasalahannya. Akan tetapi yang saya ingin jelaskan adalah if yang dasar. Dalam artian ini ada sebuah data penjualan juga sama atributnya dari nota hingga sales, di mana kita ingin mencari si Andre ini, sales Andre ini dengan omset sekian dan target yang harus dipenuhi sekian. Bonusannya itu kalau bonus ada 5% dari omset. Kita ingin tahu bonusnya itu kalau dirupiahkan berapa dengan menggunakan rumus if. Caranya sama dengan if kurung buka. Kata bantu yang pertama yaitu logika tes. Logika web yang pertama adalah di mana omset ini 27 juta ini apakah lebih besar dari target yang diharuskan, yaitu di J4, kemudian koma. Value if true-nya adalah kalau nilainya benar kita ingin mengisikan apa. Kalau dia benar maka kita memberikan bonusan berupa rupiah, yaitu omset kita kalikan dengan bonusan di sini K4, koma. Value if false adalah nilai jika salah atau nilai tidak terpenuhi syaratnya, kita memberikan nilai apa. Dalam hal ini kita memberikan angka 0 yang artinya dia tidak mendapatkan bonus sama sekali. Kemudian kita kurung tutup.
kita tekan enter. Ini hasilnya ada 0. Kenapa? Karena si Andre dengan omset 27 juta ini dia tidak memenuhi target yang ditentukan. Kalau kita kopikan rumus ke bawah, maka si Brian ini dia mendapatkan bonus sebesar 1.754. Karena memang dia benar, targetnya itu 30 tetapi omsetnya dia di atasnya, yaitu 35 juta, jadi dia berhak mendapatkan bonus sebesar 1.754. Ini nanti bisa diterapkan berbagai masalah yang ada. Konsepnya adalah bisa mengetahui rumus if secara dasar dan cara berkembangnya. Lanjut yang ketiga, yaitu tentang lookup, di mana lookup itu sendiri artinya kita ingin mencari sebuah informasi dari data yang banyak. Untuk lookup sendiri ada beberapa hal yang bisa digunakan. Ada 3 yang ini sudah saya blok. Yang pertama ada VLOOKUP, XLOOKUP, dan index and match. Kalau VLOOKUP pasti sering dijumpai sama pekerja, di mana ini rumus yang sudah lama sekali digunakan. Kemudian untuk XLOOKUP ini cukup yang terbilang terbaru ya, karena masih baru, dia hanya tersedia di rumus di Office 365 atau 2021 ke atas. Kalau Index itu juga lama. Bedanya seperti ini. Saya memberikan contoh pencarian menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Untuk lookup value-nya adalah nilai yang ingin kita cari. Dalam hal ini adalah INV007. Kemudian koma. Tabel array adalah data yang ingin kita cari. Dalam hal ini adalah ini ya, data penjualan. Kita blok dari A3 hingga F23. Kemudian koma. Untuk kolom index number VLOOKUP sendiri, dia hanya bisa berjalan dari kiri ke kanan. Seperti contoh ini, dari tabel data penjualan dari nota hingga sales, di atasnya adalah saya tuliskan nomornya, nomor indeksnya dari 1, 2, 3 hingga 6 ini. Karena kita ingin mencari dari nota 007 itu nominalnya berapa, kita memberikan kolom indeks nomor 5. Karena nominal ada di kolom indeks nomor 5. Seperti itu ya. Kemudian koma. Ini adalah rank lookups, yang artinya kita ingin mencari data itu yang seperti apa. Dalam hal ini kita ingin mencari informasi yang sama persis dengan apa yang kita inginkan. Kita memberikan angka 0 yang artinya false, di mana datanya itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kita tekan enter. Untuk invoice 07 nominalnya 7.456. Kita cek. Ini ya. Dia sudah sesuai. Akan tetapi untuk VLOOKUP ini sendiri kelemahannya dia tidak bisa menggunakan pencarian data dari kanan ke kiri. Contoh semisal si nominal ini dari sales, misal si Dion, dia ingin mengetahui nomor invoice-nya itu berapa saja, dia nggak bisa. Kemudian lanjut yang ke berikutnya tentang XLOOKUP. Pengembangannya cukup menarik dari VLOOKUP ke XLOOKUP, jadi ada beberapa hal yang dikembangkan seperti ini. XLOOKUP ada beberapa kata bantu yang banyak sekali, di mana ini cukup bermanfaat ya. Untuk yang pertama yaitu lookup value. Lookup value adalah nilai yang ingin kita cari. Dalam hal ini adalah INV009, kemudian lookup array. Dan bedanya dengan VLOOKUP tadi, dalam XLOOKUP kita cukup mengblok atau memberikan rentang dari data yang kita butuhkan saja. Dalam hal ini adalah nota. Kita cukup mengblok dari A4 hingga A23. Kemudian return array, yang artinya adalah kita ingin menampilkan hasil apa. Dalam hal ini kita ingin mengetahui dari nota 009 itu nomornya berapa. Kita cukup memblok dari E4 ke bawah hingga E23. Ini adalah data yang ingin kita tampilkan. Kemudian koma. Kata bantu berikutnya adalah if not found, yang artinya jika data tidak ditemukan, kita ingin menampilkan apa. Saya ambil contoh, semisal tidak ada data seperti ini. Kemudian koma. Match mode-nya sama seperti yang VLOOKUP, kita memberikan angka 0 yang artinya data yang kita cari itu harus sama persis dengan apa yang kita inputkan. Seperti ini, kemudian kita tekan enter. Untuk invoice 009, di mana
nominalnya sebesar 4865 sudah sesuai. Yang menarik di sini adalah jika sebuah inputan di nota ini saya isikan dengan sembarang data seperti ini, kemudian saya tekan enter, maka dia muncul tidak ada data. Beda sama yang di VLOOKUP tadi, saat kita memberikan data asal, saya tekan enter, maka dia error. Ini yang menariknya dari penggunaan XLOOKUP. Yang terakhir adalah index and match. Penggunaannya seperti ini, kurang lebih hampir sama seperti VLOOKUP, akan tetapi saran saya untuk bisa lebih sering menggunakan XLOOKUP karena penggunaan dalam kedepannya itu akan lebih mudah digunakan dan pencariannya pun juga lebih cepat ya. Untuk sementara ini karena datanya sedikit, jadi hasil yang ditampilkan itu cepat. Tetapi kalau datanya itu beribu-ribu ya, itu nanti prosesnya cukup lama dengan menggunakan VLOOKUP. Untuk index match penggunaannya seperti ini, index, kemudian array yang dimaksud adalah kita ingin menampilkan nilai apa. Dalam hal ini kita ingin menampilkan sebuah nominal. Kita blok di bagian nominal dari E4 sampai E23. Kemudian koma, kita memberikan match. Yang artinya nilainya itu berupa apa. Untuk lookup value-nya adalah ini INV0018, koma. Dari lookup array mana? Dari ini, dari nota A4 hingga ke A23, koma, kemudian kita berikan angka 0 atau false, yang artinya data yang ingin kita cari harus sama persis. Seperti ini, kita enter. Maka untuk INV018, dia nominalnya 6.186. Oke, sudah sama ya. Ini nanti untuk case-nya bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan penggunaannya, tetapi sarannya kedepannya penggunaannya itu lebih menggunakan XLOOKUP. Lanjut yang keempat yaitu SUMIF, di mana SUMIF ini adalah kita menjumlahkan suatu data dengan kriteria tertentu. Datanya masih sama, yaitu data penjualan. Untuk kasusnya adalah kita ingin mencari tahu untuk sales Andre, dia memiliki omset berapa di kota Solo. Jadi ada dua kondisi, sales Andre dan dia memiliki omset di Solo itu berapa. Penggunaannya seperti ini, sama dengan sum if, ada s-nya. Kata bantu pertama yaitu SUMRING, yang artinya data mana yang kita jumlahkan. Dalam hal ini adalah E4 hingga E23. Kemudian koma. Kriteria ring. Kriteria ring yang pertama adalah kita itu mencari data apa. Seperti yang tadi yang pertama, yaitu kita mencari salesnya dari F4 hingga F23. Kemudian koma. Kriteria pertama. Kriteria pertama yang ingin kita cari adalah salesnya bernama Andre. Kemudian kita klikkan koma. Kita memunculkan kriteria ring kedua, di mana dari kota ini. Kita blok ke bawah dari D4 sampai D23, koma. Kemudian untuk kriteria yang kedua adalah area Solo. Seperti ini, kurung tutup, saya tekan enter. Maka si Andre dengan omset yang ada di area Solo sebesar 10.066.000. Kita cek dari data ini, kita filter manual. Untuk salesnya kita menggunakan si Andre, kemudian kotanya yaitu Solo, maka hasilnya sudah sesuai ya. Dari Andre dengan kota Solo hanya memiliki omset 10.066.000. Seperti ini penggunaannya. Lanjut yang terakhir yaitu tentang average if, dimana ini adalah pencarian sebuah rata-rata suatu data dengan kriteria tertentu. Datanya masih sama, yaitu data penjualan. Kali ini saya ingin mencari juga sales si Andre itu rata-rata omsetnya itu berapa. Jadi saya hanya menggunakan satu kriteria ya, biar lebih mudah dipahami. Caranya sama dengan average if, kurung buka. Untuk average ring ini adalah nilai yang ingin kita rata-rata, dalam hal ini adalah nominal. Kemudian koma, untuk kriteria ringnya adalah nama sales ini dari sales F4 hingga F23, koma.
Untuk kriterianya adalah dari si Andre ini, sel H4. Kurang tutup, tekan enter. Maka untuk rata-rata dari sel si Andre ini sebesar 5.582.600. Kita cek, kita filter, kemudian kita salesnya pilih Andre. Dari 5 penjualan ini, maka rata-rata yang didapatkan adalah ini, 5582.600. Ini kalau dicek di bagian bawah ini sama ya, 5582.600 dengan jumlah totalnya adalah 27 juta dengan rata-rata 5 juta ini. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan 5 rumus itu tadi yang sudah dijelaskan. Semoga bisa dikuasai dan bisa digunakan dengan permasalahan yang mungkin berbeda di sebuah pekerjaan dan dengan masalah yang bisa lebih kompleks atau bisa lebih sederhana. Sekian video yang saya buat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.